Kamu gas isi air. Kemungkinan besar dioplos bang ini. Sampai kene. Nyetruk nama aja. Nggak kuat ya. Untuk saya kaki. Tapi kok tau nggak sih ini daripada yang tadi? Jalan tapi kurang bagus ya. Ini aku kok langsung keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan coba mengupas sedikit tentang fenomena hoax, terutama fenomena hoax yang ada di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fazir Arif Nugraha dengan NIM 201011401840 dari kelas 08 TPLP 003 Universitas Pamulang. Video ini diperuntukkan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Apa kamu pernah mendapat berita hoax? Atau jangan-jangan malah kamu nih yang sering bikin atau nge-share berita hoax? Semoga enggak ya. Sebelum kita kupas lebih dalam tentang hoax, kita perlu tahu dulu nih definisi dari hoax itu sendiri. Menurut KBBI, hoax itu adalah informasi bohong. Dari definisi ini aja, kita udah tahu nih, hoax itu adalah berita bohong yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, hoax adalah informasi palsu yang bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Emangnya tujuan orang nge-share hoax itu untuk apa sih? Ya macam-macam ya tujuannya, ada yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan tertentu, ada yang bertujuan untuk menutupi berita sebenarnya, ada juga yang bertujuan memang untuk memecah belah aja antara individu atau kelompok lainnya. Emangnya hoax itu kapan sih pertama kali dikenal? Kata hoax sendiri baru pertama kali dikenal itu pada abad ke-18 dalam buku yang ditulis oleh Robert Nares pada tahun 1822. Menurutnya, hoax itu berasal dari kata hokus, dalam kata hokus pokus. Kata hokus pokus sendiri digunakan oleh penyihir dan kemudian digunakan lagi oleh pesulap untuk pertunjukan sulap mereka. Menurut Robert, kata hoax sendiri digunakan untuk menciptakan berita palsu yang bertujuannya itu untuk bercanda aja. Namun dari lelucon atau candaan tadi berubah menjadi candaan yang agak serius. Pada dasarnya, hoax bekerja dengan memanfaatkan emosi manusia. Kita ambil contoh, bayangkan jika ada seseorang yang memutuskan untuk membuat berita hoax. Si pembuat berita hoax tersebut kemudian memberikan judul beritanya dengan judul-judul yang sensasional atau yang biasa kita sebut dengan clickbait. Misal, obat pelangsing dalam semalam, atau minum obat ini kalau pengen tinggi. Nah, judul-judul yang begini yang bikin orang penasaran, hingga akhirnya orang-orang ngeklik berita tersebut. Lalu setelah berita hoax dibuat, mereka perlu menyebarkan berita-berita hoax tersebut. Media sosial seperti TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Media-media seperti ini mereka jadikan senjata untuk menyebarkan berita-berita hoax yang mereka buat. Celakanya lagi, algoritma media sosial sekarang lebih memprioritaskan konten-konten yang memiliki banyak interaksi, hingga membuat penyebaran berita hoax semakin tidak terkendali. Hal lain lagi yang berpengaruh dalam hal ini adalah sifat dasar manusia yang biasa disebut echo chamber, yaitu sifat dasar manusia yang berkecenderungan untuk bergaul dengan mereka-mereka yang memiliki paham serupa saja. Bayangkan, jika berita hoax tersebut masuk ke grup-grup atau forum-forum mereka akan cenderung mudah percaya tanpa cross-check lagi berita-berita tersebut. Dan keadaan ini diperparah lagi dengan banyaknya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi berita atau informasi yang mereka dapat. Sangat banyak kasus hoax yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang mengaku dapat menggandakan uang. Kasus penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi terjadi di sebuah desa kecil di Probolinggo, Jawa Timur. Dimas Kanjeng mengaku memiliki kekuatan supranatural untuk menggandakan uang. Lalu berita tentang kekuatan supranaturalnya ini begitu cepat menyebar hingga akhirnya padepokannya dipenuhi oleh murid-muridnya yang berharap dapat menggandakan harta kekayaan mereka. Dimas Kanjeng menggunakan semacam trik untuk menggandakan uangnya guna meyakinkan para pengikutnya. Orang-orang yang percaya ini kian terpesona dan kemudian mulai menyetorkan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Salah satu pengikutnya, kita sebut saja Budi, datang ke padepokannya Dimas Kanjeng sambil menyetorkan uang dengan nominal yang cukup besar dengan berharap uangnya dapat digandakan. Akan tetapi, Budi mulai merasa ada yang tidak beres.
uang yang dia setorkan tidak kunjung kembali dan tidak dapat digandakan. Di sini Budi tidak sendirian. Banyak pengikut lain yang mulai merasa curiga dengan Dimas Kanjeng taat pribadi. Pada tahun 2016, laporan demi laporan mulai berdatangan ke kepolisian. Akhirnya, polisi mulai mengambil tindakan pada 22 September tahun 2016. Polisi menggerebek Padepokan Dimas Kanjeng. Penggerebekan tidak mudah karena para pengikutnya yang masih setia dengan Dimas Kanjeng melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian. Pada 1 Agustus 2017, Pengadilan Negeri Keraksaan menjatuhkan 18 tahun penjara kepada Dimas Kanjeng atas tuduhan penipuan. Hukuman ini kemudian diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 21 tahun penjara pada 24 Juli 2018. Dari kejadian ini, masyarakat perlu lebih kritis lagi agar tidak terkena tipu daya serupa. Pentingnya literasi finansial dan kemampuan untuk memverifikasi informasi yang didapat semakin jelas. Kejadian Dimas Kanjeng menjadi pengingat bahwa tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Menurut saya, agar kita terhindar dari berita hoax, kita perlu bersikap skeptis supaya kita dapat memverifikasi berita-berita atau informasi yang kita dapat. Jika kita mendapatkan berita dari sumber yang tidak jelas kredibilitasnya, jangan langsung percaya. Bisa saja informasi tersebut adalah informasi hoax yang seharusnya kita hindari. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.